Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Ya, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik karena di bulan Desember ini layanan psikologi Rumah Mentari kembali lagi memberikan edukasi, pengetahuan serta pengalaman untuk teman-teman semua nih dalam kegiatan momen atau ngobrol bareng Rumah Mentari di episode ke-22. Nah, di episode kali ini bertema Ibuku, Guruku, Pelita Hatiku. Dari tema yang kelihatan dong alasannya kenapa sih kami memberi tema seperti ini, yaitu karena di bulan Desember ini bertepatan dengan Hari Ibu. Untuk ibu terbaik di dunia, selamat Hari Ibu. Terima kasih telah menjadi kepala juru masak, konselor, bendahara, motivator, dan ibu terbaik di dunia yang untuk kami semua. Sebelumnya saya minta maaf ini kenapa ya layarnya kok jadi kedip-kedip. Iya, oke. Edisi spesial kali ini kita akan ngobrol bareng ibu-ibu cantik nih yang udah menyediakan waktunya. Sekaligus ibu-ibu ini adalah penulis dari buku Tutur Rasa. Buku ini merupakan pengalaman yang beliau alami secara langsung dalam menghadapi putra dan putri mereka dengan kasus penyandang disleksia. Selamat datang Ibu Erliza, Ibu Ayu, dan Ibu Paulina. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Dan juga Bu Okta sebagai owner dari layanan psikologi Rumah Mentari. Selamat datang Bu. Ya, Ndang. Iya, oke. Sedikit cerita teman-teman. Hari Senin yang lalu saya diberi buku sama Bu Okta. Judulnya adalah Tutur Rasa. Buku ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Setelah melakukan kegiatan terapi bersama anak-anak yang saya pegang di Rumah Mentari, kemudian saya mengambil waktu sejam 2 jam untuk membaca. Nah, tanpa terasa pipinya kok jadi basah. Kenapa ini? Ini ngomong sambil deg-degan, Bu. Karena luar biasa sekali. Nyampe banget ke hati. Iya. Biasa Bu Ayu, Bu Paulina tuh. Teman-teman saya pada membaca itu, wah hebat banget sih Bu. Jadi saya memang memberikan mereka buku-buku ini untuk mereka baca juga Bu. Dan itu nyampe banget pesannya ke kami, khususnya kami ya Bu, para terapis di Rumah Mentari, perjuangannya, kekuatan hati dalam menghadapi ini tuh kerasa gitu. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga pastinya penasaran dong, buku apa sih kok yang bikin si Eneng ini ngomongnya jadi dredeg. Biasanya bisa mulus ya Bu Okta ya, ini kok jadi gemeteran terus kalau ngobrol soal tutur rasa ini gitu. Nah, mungkin Bu Okta bisa, untuk menyingkat waktunya, mungkin Bu Okta bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman apa sih Bu disleksia itu seperti apa? Silahkan Bu Okta. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Ayu, Bu Sasa atau Bu Erlisa dan juga Bu Paulina. Sebenarnya sini sih lebih kepada kita ini ya Kak Endang ya, berbagi, karena setelah saya membaca buku itu terus saya tertarik gitu kan, wah ini bagus nih edukasi buat para ibu-ibu di luar sana yang ada yang hopeless mungkin gitu ya, ada yang mungkin aduh dah sudahlah penanganannya maju mundur gitu ya, tapi para ibu-ibu buku Tutur Rasa 1, Tutur Rasa 2 yang saya baca ini
membuat saya, wah ternyata harus sama-sama kuat orang tua dan juga bagaimana profesional saling kepada orang tua saling merangkul begitu ya. Jadi akhirnya di momen ke-22 sekaligus juga Hari Ibu, saya akhirnya berinisiatif memanggil, mengundang para ibu-ibu ini yang mewakili ibu-ibu tutur rasa 1 dan 2 untuk berbagi begitu. Sedikit pengenalannya mungkin saya yakin sekali untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin ibu-ibu di luar sana sudah cukup paham sedikit tentang disleksia. Intinya disleksia ini kan masalah belajar ya, yang mana memang seringkali di sekolah itu karena tidak terdeteksi ya, apalagi saya membaca bukunya Bu Sasa yang awalnya tidak terdeteksi, ini kenapa ini gitu ya. Ternyata memang seringkali anak-anak dengan permasalahan disleksia itu seringkali di sekolah dilihat tidak mampu, tidak bisa menghadapi pembelajaran gitu. Dan juga bukan hanya pembelajaran, pada kondisi psikologisnya juga ya, seperti bagaimana kelingkungan, penyelesaian masalah itu juga cukup wow begitu ya, sehingga seringkali dibilang, "Ini anak kenapa sih? Ini anak kok aneh sih?" gitu, "Ini anak kok kayaknya kok lebay banget," gitu ya Kak Endang ya. Maka, jikalau misalkan di sekolah ada para guru atau mungkin orang tua yang merasa kok putra-putrinya, agak sedikit berbeda dengan teman seusianya, maka orang tua dan gurulah screening utama dalam melihat kemampuan anak. Jika Bapak Ibu atau mungkin guru-guru sudah melihat ada sedikit perbedaan, maka jangan segan-segan untuk segera membawa ke profesional untuk menangani putra-putrinya. Demikian sih dari saya Kak Endang. Karena jujur saya juga kalau untuk menjelaskan, karena ibu-ibu kita ini sebenarnya udah pinter-pinter nih Kak Endang. Sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan nih, seperti Bu Sasa, Bu Ayu, Bu Paulina. Jadi kita akan membahas lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada teman-teman kita ke Rumah Mentari Kak Endang. Monggo. Iya, terima kasih Bu Okta. Mungkin sedikit menyampaikan nih teman-teman dari buku Tutur Rasa itu memang kejadian yang beliau-beliau tulis itu bikin kita seolah-olah ada di tempat. Jadi itu nggak heran lah hatinya ikut mak dredep gitu. Oke, mungkin kita langsung saja nih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sih Bu lika-liku selama menjalani peran sebagai ibu selama ini? Mungkin kepada Ibu Erliza terlebih dahulu, silakan Bu. Iya, suara saya terdengar ya? Terdengar Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Okta, Bu Endang, terima kasih saya sudah diajak ikut ngobrol-ngobrol bareng pada hari yang istimewa ini. Salam sayang juga saya juga buat Mbak Ayu sama Bu Paulina. Ini ibu-ibu luar biasa ya, yang wah tidak bisa saya kasih apa ya, tidak bisa saya kasih lukisan kata-kata yang pantas untuk dua ibu ini karena perjuangan mereka berdua juga luar biasa gitu. Kalau menjawab tadi pertanyaan yang Mbak Endang, gimana rasanya jadi ibu dengan anak disleksia selama ini? Ya seru gitu ya. Anak saya yang terbesar itu kan sudah mau 20 tahun. Berarti perjalanan saya menjadi ibu dengan anak disleksia sudah hampir lebih dari 15 tahun. Karena dia terdiagnosa di umur 4,5 tahunan awalnya. Jadi saya sudah melewati fase-fase galau, fase-fase alay, fase-fase nangis-nangis ya, fase penuh penderitaan, fase merasa sebagai orang yang paling menderita sedunia udah gitu ya. Sampai mungkin sekarang saya ada di fase bisa mentertawakan atau memberi tawa, bukan mentertawakan kali ya. Saya ada di fase bisa memberi tawa pada setiap tantangan, kesulitan pengasuhan yang berjalan. Karena ternyata ketika anak saya yang paling besar sudah maju umurnya, perkembangannya sudah baik, masih ada si bungsu sekarang yang baru umur 10 tahun juga terdiagnosa disleksia sejak kecil. Jadi ketika kakaknya besar, adiknya, saya mulai lagi dari nol. Ketika si
adiknya ini udah mulai berjalan gitu ya. Ada guys bungsu. Jadi mulai lagi dari nol. Jadi 3 kali start gitu ya. kayak nggak naik kelas, ngulang lagi, ngulang lagi. Ya cuman bedanya mungkin kalau di anak pertama tingkat kegalauannya tingkat embracing dramanya mungkin sayanya juga dramatis gitu ya. Nah, tapi mungkin pada saat anak kedua, ketiga berbekal pengalaman pengasuhan anak pertama, saya lebih santai, saya lebih rileks, saya lebih menikmati gitu loh. Lebih banyak bersyukur ya, lebih banyak tadi bisa lebih memberitahu kepada setiap keadaan yang sebenarnya itu sulit dan sesungguhnya itu sebenarnya keadaan yang mengundang air mata untuk berderai gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa berada di fase itu. Bukan berarti nggak berat ya, tetap aja berat karena setiap anak dari anak 1, kedua, ketiga itu keadaannya masing-masing berbeda, tantangannya juga berbeda. Kira-kira gitu kalau dari saya. Oke, jadi memang kalau untuk anak pertama pengalamannya masih baru ya Bu ya, untuk cara menerimanya pun harus lebih luas gitu. Tapi di anak-anak selanjutnya karena sudah ada pengalaman sebelumnya nih, jadi ada hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Begitu ya Ibu Erliza ya? Iya, kira-kira gitu. Iya. Oke. Mari kita dengar dulu nih kalau dari Bu Paulina bagaimana sih Bu lika-liku menjadi menjalani peran sebagai ibu selama ini. Silakan Ibu. Ya, saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan, bisa sharing-sharing, berbagi ilmu, dan juga mendapat ilmu banyak ya dari para ibu-ibu yang juga luar biasa ini. Kalau saya bagaimana liku-liku bersama anak disleksia juga wow banget gitu ya, apalagi saya ini ibu tunggal gitu. Suami saya meninggal saat anak saya yang terdiagnosa disleksia itu usia 2 tahun gitu ya. Jadi secara emosional dia juga belum baik-baik saja sebetulnya. Jadi dia suka cari papanya, segala macam. Seperti itu juga membuat saya sebetulnya tersayat-sayat gitu ya. Sudah gitu ketambah lagi dengan diagnosa bahwa dia speech delay yang pada akhirnya mengarah ke disleksia begitu. Kehidupan sangat nggak mudah buat saya, yaitu ya sampai sekarang pun kalau harus menceritakan juga ya harus berderayan air mata ya, karena sebetulnya ada rasa nggak terima gitu ya, ada rasa kenapa saya itu juga masih ada begitu. Jadi kalau dulu saya lebih emosi ya dengan anak ini, anakku nggak bisa baca, jangankan baca, mengenal huruf aja susah gitu ya, sampai sekarang yang di usianya mau 6 tahun mengenal huruf itu susah. Masalahnya kan bukan cuma saya, tapi lingkungan itu juga ngata-ngatain gitu ya, kamu sih jadi orang tua nggak bisa ngajar anak begitu. Sudah gitu pihak sekolah juga kalau saya dipanggil gitu ya, bukan hal yang mudah, saya sudah deg-degan dulu waktu menghadap ke sekolah ya, karena di situ akan lebih banyak dijelaskan bahwa anak ibu berbeda dengan yang lain, anak ibu begini begitu, terus belum teman-temannya kalau manggil itu anak nakal gitu itu rasanya bagi saya juga bagaimana begitu ya. Udah gitu juga ya banyaklah stigma dari masyarakat yang pada akhirnya bukannya mendukung saya, tapi malah menjatuhkan saya baik secara emosi segala macam tuh hancur gitu ya. Bukan cuma saya, akhirnya saya melanjutkan ke anak saya laki ini, anak saya yang Matt ini ya. Jadi saya semakin marah, jadi saya sendiri juga nggak bisa menerima keberadaan dia begitu ya. Puji Tuhan sih sekarang dengan komunitas-komunitas saya banyak belajar dari para ibu-ibu ini. Saya selangkah demi langkah mulai lebih maju, pikiran saya juga mulai terbuka bahwa penerimaan terhadap anak itu sangat penting untuk membangun gambar diri dia sendiri gitu. Jadi kalau sekarang saya sudah nggak marah-marah, terserah nggak bisa baca ya sudah. Jadi tapi pelan-pelan saya mulai mengajarkan, mungkin kita punya metode yang berbeda-beda begitu ya. Kalau dulu saya mau mengharuskan nggak mau tahu, pokoknya kamu harus bisa huruf aja gitu, nggak usah baca huruf aja gitu. Jadi kalau di sini saya harus menerima diri memang bahwa anak saya berbeda gitu, bahwa anak saya memang sama dengan yang lain, jadi saya tidak harus mematokkan dia harus sama dengan yang lain begitu. Itu sih Bu. Jadi kalau apalagi juga ya kalau anak saya yang pertama memang jaraknya jauh 11 tahun gitu ya. Kalau anak saya yang pertama itu wow banget gitu menurut ukuran akademik gitu ya,
dia sering memenangkan lomba-lomba internasional, bahkan sering kekirim ke luar negeri untuk lomba-lomba mewakili pemerintah segala macam. Kenak adiknya ini jadi kan ambruk banget gitu loh. Jadi orang sekitar tuh semakin menghakimi saya dengan gara-gara anak kedua kamu nggak peduli gitu ya, apalagi nggak ada papanya kamu nggak peduli segala macam, mikir cuman kerja begitu. Itu stigma menyakitkan buat saya. Kalau saya nggak kerja bagaimana begitu ya. Sedangkan anak juga saya harus prioritaskan begitu. Jadi menjadi orang tua tunggal dengan anak yang disleksia ya wow banget. Tapi ya saya bersyukur banget memang kita perlu komunitas yang bisa saling mendukung. Pada akhirnya saya juga bisa berpikir lebih terbuka bahwa mengakui anak, mengakui keberadaan anak dan bersama-sama bertumbuh bersama, bersama-sama belajar bersama. Begitu Ibu Indah. Iya, jadi kalau Ibu Paulina mengikuti komunitas itu untuk salah satunya untuk mendukung diri ya Bu ya, agar salah satunya juga untuk apa ya, untuk membuat si anak ini gimana nih kalau misalnya kekurangannya seperti ini, apa sih yang bisa kita up lagi gitu ya Bu ya. Betul banget Bu, dengan komunitas itu akhirnya saya mau melangkah untuk ke psikolog loh, untuk terapi gitu ya. Jadi saya mulai mau menerima bahwa memang anak saya butuh bantuan gitu. Iya, oke. Nah, kalau dari Bu Ayu sendiri, bagaimana nih Bu Ayu lika-likunya menjalani peran sebagai ibu selama ini? Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Okta dan Kak Endang. Hari ini sudah diajak untuk mengikuti komen di episode 22 bareng Rumah Mentari dengan tema pas Hari Ibu. Nah, kalau saya sendiri saya ingin berkata-kata sebelum tentang lika-liku ya. Memang seorang ibu itu memiliki tanggung jawab yang besar. Karena seorang ibu merupakan pertama madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian menjadi basic kekuatan. Bagaimana tidak ketika seorang ibu harus menyiapkan generasi manusia bahkan sebelum generasi itu lahir. Dari situ saya dalam menjalankan peran sebagai ibu tentunya banyak sekali lika-liku. Dari awal saya melahirkan itu kebetulan waktu itu saya masih berusia 22, di mana teman-teman saya yang lain masih have fun dengan teman-temannya, ada yang baru mulai kerja, ada yang baru mulai lulus kuliah. Kemudian saya di rumah masih harus menyusui tanpa henti waktu hamil. Nggak boleh stres ya, nanti kalau stres pada janin. Setelah melahirkan, nggak boleh stres ya, nanti ASI-nya macet. Setelah anak sudah selesai ASI, nggak boleh stres lagi ya, karena nanti berpengaruh pada pengasuhan. Seperti itu. Nah, sampai di usia 2,5 tahun, akhirnya saya melahirkan lagi di anak kedua. Anak pertama usia 2,5, saya melahirkan anak kedua. Lalu mulai lagi sibling rivalry. Nah, di situ mulai lagi problem. Di saat itu, jarak berapa bulan lagi mulai tantrum. Anak-anak di usia rebellion period mulai tantrum, terus di usia anak saya yang pertama 3 tahun ternyata speech delay. Nah, dari situ menyekolahkan juga sulit. Begitu masuk sekolah, tidak bisa mengikuti di kelas. Akhirnya begitu guru mengajar, dia keluar, atau ada di taman bermain. Dan akhirnya tidak bisa melanjutkan di sekolah di playgroup maupun di TK. Akhirnya saya take out. Akhirnya di saat itu saya membuat sendiri media belajar untuk anak saya. Waktu itu berusia 3-5 tahun. Selama sampai 6 tahun, 3 tahun saya menyiapkan sendiri media belajar untuk anak saya, mengikuti berbagai pelatihan untuk melaksanakan home edukasi di rumah. Terus mengumpulkan teman-teman sesama homeschooler, ternyata bukan saya, dan ternyata saya tidak sendiri. Tadi seperti yang disampaikan Bu Paulina, komunitas itu sangat penting. Saya kira saya sendirian di rumah, anaknya nggak mau sekolah, dengan berbagai problem di sekolah waktu itu, di usia dini, ternyata ada komunitasnya juga. Terus ternyata belum sampai di situ, ketemu yang namanya disleksia. Ternyata salah satu akar permasalahan dari rangkaian keribetan itu dari yang mulai di sekolah tantrum, terus speech delay, segala itu salah satunya hampir semua itu karena disleksianya dan karena ADHD. Nah di situ saya belajar ke sana kemari. Yang pertama memang waktu itu saya
dapat kontaknya Bu Nuri dan Bu Sasa. Saya tanya, saya harus kemana ini? Saya nggak tahu gitu. Jadi di anak saya usia 5 tahun, saya keliling belanja dokter dan psikolog ya waktu itu. Mencari ini anak saya tuh kenapa sih? Kenapa speech delay? Kenapa gampang tantrum? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Sampai akhirnya bisa ketemu dengan diagnosa yang tepat dan penanganan yang tepat. Tapi dari situ juga belum berakhir karena disleksia tidak bisa sembuh, jadi hanya bisa dikelola. Itu lika-liku saya dan bahkan masih sampai sekarang Kak Endang. Masih menikmati ya Bu Ayu ya. Betul sekali. Iya, karena di Rumah Mentari juga saya menangani anak yang disleksia. Beberapa kali juga mengeluh nih ke Bu Okta. Bu Okta, ini anak harus saya apakan? Biasanya mendapatkan anak yang ADHD, anak yang autism gitu, tiba-tiba mendapatkan anak disleksia. Mungkin secara perilaku atau secara kemampuan dia nggak jauh beda dengan anak-anak seusianya. Saya bingung. Bu Okta, ini harus gimana ini bikin dia jadi suka belajar itu gimana gitu kan. Nah, itu Bu Okta memberikan saran. Nah, kalau belajar itu ya kita mungkin karena anak ini masih kelas 2 SD, belum mengenal huruf, tulisan terbalik-balik begitu ya. Jadi Bu Okta menyarankan untuk ya udah kita ajarkan dia dengan metode fonemik waktu itu. Nah, itu yang saya gunakan dan alhamdulillah sampai ini dia udah bisa atau udah happy untuk belajar ya, apalagi pelajaran yang berhubungan dengan matematika. Itu dia seneng banget gitu. Gitu. Ya. Iya, betul. Iya betul Kak Endang, saya itu sampai ngambil pelatihan 2 hari waktu itu untuk mengajarkan membaca. Di situ memang temannya itu guru-guru, terapis, pengajar, dan hanya beberapa orang yang orang tua, dan saya tanya ternyata orang tua dari anak disleksia. Oh. Itu bareng sama saya ya waktu itu Bu Ayu ya. Iya betul, sama Bu Okta. Ya, Oke. pada dasarnya itu sangat membutuhkan peran orang tua, penerimaan. Karena kalau orang tua tidak ada penerimaan, maka yang terjadi anak juga tidak akan memahami kebutuhan psikologisnya itu apa sih. Itu yang saya rasakan beberapa menangani, bukan anak disleksia saja ya, pada beberapa kasus anak emosi juga ya. Itu juga terasa sekali jika orang tua belum bisa menerima, maka perkembangan anaknya juga nggak akan begitu manfaat, nggak begitu bagus gitu. Monggo Kak Endang. Oke, nah tadi Bu Erliza kan anaknya kalau saya baca ini kan sudah lulus UN ya Bu ya, dengan nilai yang terbaik gitu kan, dan pastinya saat ini anak udah memasuki perkuliahan, betul tidak Bu Erliza? Iya, Bu Iya, Endang, nah betul. gimana sih Bu caranya nih atau apa sih yang Ibu lakukan untuk membuat potensi yang sudah dimiliki ini tetap berkembang dengan baik? Karena kan untuk menentukan jurusan kuliah kan membutuhkan hal tersebut. Iya, kebetulan saya sama suami bukan apa ya, kita tuh kan produk pendidikan zaman dulu ya gitu. Dan kami berdua merasakan ketidakpuasan dengan sistem pendidikan pada masa kami, tapi ya itu kan rezeki kita dulu ya gitu loh. Nah, kemudian yang saya dan suami sepakati adalah kami bukan sepasang orang tua yang berorientasi kepada nilai. Nah, kami lebih menghargai bagaimana proses dia belajar. Kebetulan dengan potensi kognitif yang dia miliki, dia itu secara kognitif itu memiliki range IQ yang cukup baik sebenarnya, dia superior. Artinya dia memiliki kemampuan, hanya terganjal dengan kesulitannya sebagai seorang disleksia, yang artinya bukan berarti dia nggak bisa gitu, cuman dia butuh cara belajar yang berbeda gitu. Jadi dulu yang kita akomodasi itu aja gitu, bagaimana dia bisa belajar dengan bahagia. Karena yang saya rasakan gitu ya, kalau kita ngerjain sesuatu dengan happy itu kan all out jadi bagus ya hasilnya ya gitu.
Saya percaya itu dan anak-anak juga pasti gitu loh. Buktinya gini loh, kalau disuruh main game bahagia, main gamenya bisa berprestasi gitu. Ya kan? Nah, artinya kalau misalnya dia bisa belajar dengan bahagia, apapun yang dia pelajari itu akan jadi sesuatu yang bagus buat dia gitu loh. Dengan mau levelnya apa kek, mau levelnya best, excellent, tapi kalau mereka lakukan itu dengan bahagia, hasilnya pasti baik gitu loh. Jadi kuncinya memang membangun kebahagiaan dalam proses belajar. Eh, Kalau SD mungkin dia tidak, anak-anak kan belum bisa milih sekolah ya. Kalau SD kan mau kemana itu kan masih orang tua yang milihin gitu ya. Cuman memang waktu itu kita carikanlah sekolah yang bisa memenuhi potensi dia gitu ya, belajar sambil bermain, kunci di situ supaya dia happy aja gitu, dan mencari lingkungan belajar yang minim tekanan-tekanan yang nggak perlu gitu ya. Bukan berarti anak nggak boleh dipaparkan dengan kesulitan, harus, tapi sejauh mana kesulitan itu bermanfaat buat dia. Kalau kesulitan nggak bermanfaat buat dia, saya nggak akan kasih itu gitu ya. Jadi saya carikan sekolah yang itu sampai SMP. Nah, ketika SMA kita kasih dia kebebasan sesuai dengan minatnya, dia mau sekolah di mana. Kita kita provide gitu ya. Kemudian sebelumnya juga kita tunjang dengan tes minat bakat bersama psikolog untuk memastikan bahwa minat dan bakatnya sesuai gitu. Jadi karena kan kalau minat ketemu sama bakat itu kan bagus hasilnya, teorinya gitu ya, Bu Okta. Nah, itu yang kita cari di situ sesuai dengan dengan hasil dari psikolog. Dia masuk ke sekolah vokasi, yaitu ke SMK, dia masuk ke teknik penerbangan gitu. Kalau saya tuh nggak kebayang banget gitu ya, dia yang disleksia, diskalkulia, disgrafia, milihnya teknik. Aduh, saya aja yang anak teknik 7 palitan waktu kuliah ngebayang. Tapi kan untuk bisa sampai ke tahap itu saya juga tidak semudah itu hatinya gitu loh, tidak semudah itu gitu. Karena kalau ngelihat bakatnya dulu, jadi saya sama suami saya sampai sampai pernah berseberangan pendapat gitu loh. Jadi melihat kesulitannya yang begitu besar, saya bilang sama dia gini, udahlah kamu masuk sekolah chef aja, kamu belajar jadi chef aja karena dia pintar banget masaknya gitu loh. Terus kata ayahnya gitu ya, melihat dengan kesulitan belajar dia, udahlah kamu masuk ke jurusan hukum aja gitu ya. Di sana nggak ketemu matematika dan kawan-kawan, kamu cuma menghafal doang, gampang sekolahnya gitu. Nah, tapi kan anaknya nggak mau. Ya kan, akhirnya tapi karena kita berikan dia insight, karena kita berikan dia wawasan, dan saya dan bapaknya juga membuka diri gitu ya, menerima bahwa oh ternyata potensinya kayak gini gitu. Ya sudah kita kita akomodir apa yang menjadi keinginan dia sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Kira-kira itu sih gitu. Demikian juga waktu dia masuk kuliah juga dia masuk ke jurusan yang dia pilih sendiri. Itu sampai kita jadi ketika dia bilang saya mau masuk teknik informatika gitu ya, itu saya sama bapaknya tuh menggoncang-goncang mental dia gitu loh. Bener nih, bener nggak mau kesini gitu, kita goyang gitu ya, untuk memastikan bahwa pilihan dia itu sepenuh hati gitu loh. Jadi setelah dia meyakinkan kita gitu loh, bahwa itu adalah jurusan yang dia inginkan gitu. Oke, ya sudah, mungkin memang jalannya di situ gitu ya. Jadi dia masuk SMK juga bukan karena paksaan saya dan bapaknya, enggak. Dia masuk ke informatika juga bukan karena paksaan saya atau bapaknya, enggak. Itu benar-benar pilihan dia sendiri gitu loh. Nah, belajar dari situ, itu juga sih sebenarnya yang ingin saya terapkan sama adik-adiknya gitu. Jadi sekarang sih saya sama bapaknya lagi dalam proses mencoba mengeksplorasi minat gitu ya. Karena anak disleksia yang IQ-nya bagus ini bakatnya tuh nggak terlalu kelihatan secara spesifik kayak yang luas banget gitu loh, kayak yang kemana-mana bisa. Itu kan sebenarnya menyulitkan buat kita gitu ngarahinnya sebenarnya. Bikin gitu bimbang ya Bu. Iya betul gitu. Jadi ini anaknya mau kemana sih gitu loh.
Jadi sekarang ya itu untuk 2 adiknya kita masih melakukan fase memberikan tempat buat bereksplorasi aja gitu, mau apa gitu. Sambil nanti pada menjelang setengah masuk SMA, mungkin saya akan lakukan teknik yang sama, langkah yang sama, yaitu kita akan cek minat bakatnya melalui psikotes gitu ya, untuk membuka wawasan saya, bapaknya dan anaknya. Bahwa sebenarnya minat kamu di sini, potensi kamu di sini. Ini gimana ketemunya? Kamu mau jadi apa gitu loh. Kira-kira gitu sih Bu, langkah-langkah sejauh ini yang untuk akademis ya, untuk Iya. akademis yang ditempuh gitu. Padahal sebenarnya masalah mereka di rumah ya nggak akademis aja gitu ya. Sosial emosinya juga sesuatu banget. Fungsi eksekusinya ya Bu Sasa ya, yang Bu Sasa bahas di buku itu. Iya betul. Orang kan kalau ya kita nih manusia medsos ya. Kalau misalnya kalau kita pasang-pasang posting kan yang bagus-bagus aja gitu kan. Nggak tahu kan jumpalitannya kayak apa gitu ya. Intervensi kita yang setiap hari, hampir setiap saat gitu ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang banyak orang nggak tahu. Terus banyak yang ibu-ibu tidak ceritakan. Banyak yang ibu-ibu juga tidak mau menceritakan atau tidak bisa menceritakan karena kan kalau anaknya disleksia berarti orang tuanya juga ya gitu. Nah, kalau anak disleksia punya kesulitan mengungkapkan perasaan, orang tuanya juga sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya akhirnya ibu-ibu ini adalah makhluk disleksia yang juga butuh pertolongan gitu loh Bu Okta gitu. Karena ternyata jadi ibu aja itu nggak ada panduannya, bener nggak? Ya, terus Nggak ada pelajarannya ya Bu. nggak bener, nggak ada pelajarannya. Udah gitu dapat brojolan anak disleksia. Buku manualnya salah. Belajarnya buku A, keluarin buku B, ujiannya soal B gitu. Belajar lagi gitu. Karena jadi ibu-ibu dengan anak disleksia ini menurut aku sih sebenarnya adalah juga individu yang harus ditolong lahir batin. Nggak cuma tentang knowledge bagaimana menolong, membimbing, mengasuh, mendidik anak disleksia gitu ya. Tapi bagaimana ibu-ibu ini juga ditolong ilmu pengetahuan tentang dirinya, tentang state of emotion-nya, banyak banget sih. Mungkin ya Bu Sasa. Ya, betul gitu. Karena sesungguhnya jadi ibu-ibu yang anak yang mungkin tidak ada masalah saja punya titik jenuh ya, apalagi Ya. ibu-ibu dengan anak disleksia mungkin titik jenuhnya sehari 7 kali. Mungkin kurang lebih sama Bu. Saya kuliah di psikologi juga lagi berobat jalan. Berubah jalan. Sama-sama mencari obat ini. Iya. Mungkin tugas ibu-ibu mungkin lebih mencari metode apa sih yang cocok dan menyenangkan buat si anak ini. Jadi belajar itu bukan sebagai lapangan padang pasir ya, yang panas, yang membosankan. Nah, tapi kita buat metode ini tuh kayak tadi kata Bu Erliza, main game aja betah, masa belajar enggak, buatlah metode belajar ini menjadi sebuah game gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang saya lakukan juga Bu Erliza untuk anak terapis yang saya pegang seperti itu. Oke, terima kasih Bu Erliza. Sama-sama. Nah untuk Ibu Paulina nih Bu, hal apa sih Bu yang membuat Ibu yakin untuk membawa putra kepada profesionalnya? Yang membuat saya yakin itu pertama kan proses denial itu sangat besar gitu ya, nggak mau menerima bahwa anak saya ini ternyata berbeda segala macam. Dulu kan juga orang berpikir bahwa nanti suatu saat juga bisa kok. Kan seperti itu ya, jadi nggak perlulah kamu bawa ke psikolog. Psikolog tuh kalau di Indonesia kan masih dianggap untuk orang-orang yang begitu gitu ya, masih stigma negatif masih melekat gitu di psikolog. Kalau nggak parah gitu, kalau dalam tanda kutip itu baru ke psikolog gitu ya. Jadi
saya juga mungkin di dalam hati secara nggak sadar itu juga merasa begitu, anakku bisa kok begitu ya. Jadi sampai saya melangkah itu saya sudah merasa apa ya, di sekolah juga sering begitu, saya pertama denial dan saya merasa bahwa sudah tidak ada keseimbangan, keharmonisan antara saya dan anak begitu ya. Saya yang juga harus suka marah-marah begitu, mengajar anak yang susah begitu ya, menghafal susah segala macam, dan sampai saya ini juga sekolah psikologi gitu ya, sama seperti Bu Endang, serasa berobat jalan pada akhirnya gitu ya. Jadi saya secara teori tahu, tapi begitu dipraktekin, apalagi ke anak sendiri itu sangat nggak gampang gitu ya. Dan mulai memang harus menerima diri itu memang harus ada gitu, apalagi di komunitas itu saya baru gitu. Ternyata anak-anak disleksia ini ya memang diturunkan dari orang tuanya gitu ya. Dan saya baru sadar, iya ya, kenapa saya itu menghafal nama orang tuh susah banget, menghafal jalan arah itu susah gitu. Disitulah saya mulai menerima, it's okay, anakku nggak apa-apa gitu ya. Kan kita takut bahwa anak ini ada apa-apa. Kemungkinan ke psikolog itu bukan cuma sekedar tahu bahwa anak ini ada masalah, tapi juga takut menerima hasil begitu ya. Kalau sudah menerima hasil, terus kita harus bagaimana begitu. Takut menerima kenyataan itu begitu, dengan kesungguhan hati, kesegenapan hati begitu ya, saya merasa bahwa anak saya perlu ditolong, bukan cuma anak saya tapi saya juga perlu ditolong gitu ya, bagaimana menemukan metode yang tepat untuk mengajar anak. Seperti kata Bu Sasa tadi ya, kita sendiri juga perlu ditolong gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar, sama-sama maju gitu ya. Sekalipun benar kata Bu Dian tadi, pembelajaran ini nggak berhenti sampai sini, nggak akan pernah selesai step ini seumur hidup kita. Nanti itu akan terus bagaimana kita metode yang terbaik gitu ya untuk mendampingi putra-putri kita. Begitu Ibu Endang. Iya, kalau proses denial itu sepertinya banyak yang dialami ya Bu Okta ya, sama orang tua yang datang ke rumah mentari dan membutuhkan kalau bukan dari diri si ibu ya mungkin akan kesulitan untuk kedepannya. Jadi ada hebat sekali nih Bu Paulina untuk menyampingkan denialnya, untuk datang ke psikolog untuk membantu anaknya agar lebih berkembang lagi gitu. Bu Okta mau menambahkan, Bu Okta? Yang tadi Bu Paulina sampaikan bahwa memang itulah banyaknya perasaan yang yang dirasakan para ibu ya. Saya yakin juga sebenarnya ayah juga merasakan hal yang sama, tapi ayah secara meregulasikan emosinya itu tidak yang ekspresif banget seperti ibu-ibu gitu kan. Lebih tenang, lebih kalem, karena mungkin para ayah berpikir bahwa kalau saya seperti ini nanti istri saya semakin oleng gitu kan. Jadi saya harus kuat gitu. Saya harus kuat, sebenarnya saya nggak kuat. Nah, tapi jujur saya salut sekali sama Bu Paulina, di mana almarhum suami sudah tidak bersama, tetapi sampai dengan detik ini tetap membimbing, mengasuh, mengasah Mas Met ya sampai dengan saat ini. Insya Allah saya yakin ada buahnya seperti Bu Erliza, Bu Sasa mendampingi putra-putranya Bu ya, sampai dengan putra ketiga, ternyata ketiga-tiganya dengan kasus yang sama seperti itu. Monggo Kak Endang. Oke, nah kalau dilihat di buku Tutur Rasa nih banyak hambatan yang dialami oleh Bu Ayu. Mungkin putra-putranya merasakan ada hambatan juga. Nah ini apa sih yang Bu Ayu lakukan untuk meminimalkan hambatan yang putra alami, Bu? Jadi biar meskipun ada hambatan tapi dia bisa tetap tetap melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai kemampuannya. Ya, yang saya lakukan pertama kali adalah mencari pertolongan. Memang di usianya yang 3 tahun yang mulai sangat terlihat ya, mulai chaos gitu, mulai yang mudah tantrum, dan saya kurang mengerti maksudnya apa karena memang speech delay, kemudian di sekolah juga sulit gitu.
tapi saya nggak akan bisa berlama-lama membiarkan anak saya di rumah tanpa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya hambatannya itu oke, kita atasi dengan saya belajar untuk cari mainan edukatif buat sendiri di rumah. Untuk hambatan yang lain di usia 5 tahun, jadi dari usia 3 tahun sampai 5 tahun itu saya mencari psikolog, cari dokter. Dan betul tadi seperti yang Mbak Paulina sampaikan, salah satunya sebenarnya ada rasa ketakutan, takut menerima hasilnya. Jadi di usia anak saya 5 tahun, akhirnya bertemu dengan psikolog, kemudian akan membacakan hasilnya. Waktu observasi saya berangkat dengan rasa percaya diri, dengan rasa senang, gembira gitu buat anak saya sama suami saya. Oke, kita siap gitu. Kita siap akan menerima hasil. Tapi begitu dipanggil, observasi sudah selesai Bu, silakan masuk ke ruangan. Itu rasanya di situ luar biasa. Salah satunya takut menerima hasil. Saya pegang tangan suami saya, siap ya, apapun hasilnya. Kata suami saya, yang nggak siap siapa? Nggak kebalik mungkin seperti itu. Dari situ masuklah ke usia 6 tahun setelah mendapatkan diagnosa. Hambatan berikutnya setiap usia selalu ada. Di usia 6 tahun kelekatannya luar biasa dengan saya, karena memang anak disleksia ini memiliki kecemasan yang tinggi dibanding anak-anak yang lain, sehingga berada dalam lingkungan yang baru itu kecemasannya pasti lebih daripada anak yang lain, sehingga akan sulit ketika langsung masuk ke sekolah. Di situ akhirnya terapi. Terapi ini juga sangat membantu saya. Anak saya terapi, ada terapi perilaku waktu itu, lalu fisioterapi juga. Nah, di situ hambatan-hambatan mulai teratasi. Yang tadinya memang speech delay, tapi karena tidak ambil terapi bicara waktu itu, karena usianya juga sudah besar dan sudah mulai banyak kosakatanya, namun terbangun di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas pada saat terapi, karena terapinya klasikal. Lalu selain itu, sulit menerima instruksi yang double-double. Gitu. Misalnya, tolong pinjamkan potongan kuku di kelas sebelah, bertemu dengan Ibu Ilma. Itu sulit sekali. Jadi memang pada saat terapi juga diajarkan, pertama, pinjam gunting kuku di mana di kelas sebelah ya, nanti sama Ibu Ilma. Oke. Pertama, keluar pintu, ketok pintu dulu. Jadi instruksinya satu persatu. Nah, di situ semakin lama hambatan itu teratasi. Tapi nggak berhenti juga sampai di situ. Pelupa juga dalam matematika ya. Berhitung. 1 ditambah 3, waktu itu 7 ditambah 2 berapa? 9. Oke, saya tulis. Tadi berapa ya? Baru sepersekian detik itu sudah lupa. Jadi hambatan-hambatan seperti itu juga sering sekali dialami. Terus banyaklah Kak Endang di usia-usia yang masih waktu itu lucu-lucu ya, usia di bawah 6 tahun, kemudian sekarang di usia masuk 7 tahun, anaknya sekarang 11 tahun, jadi di usia mulai sosialisasinya sudah semakin berkembang bersama teman-teman seusianya, kemudian dengan Bapak Ibu guru, alhamdulillah sekarang sudah jauh ya sama yang dulu gitu. Sekarang anaknya ramah sekali. Jadi ketika lewat jalan sini ada tetangga-tetangga, kacanya selalu dibuka saat sama saya naik mobil, semua orang disapa. Monggo Bu, monggo Pak. Namun masih harus ada pijakan, harus ada informasi, Kak. Ketika menyapa, suaranya pelan-pelan ya, jangan seperti orang berteriak gitu. Karena itu dia agak senseless gitu ya. Pikirannya semua orang mendengar dengan suara yang sama. Tapi Kakak suaranya keras sekali, jadi suaranya dikurangi ya. Boleh ramah, tapi kalau orangnya sedang berbicara dengan orang lain, cukup senyum saja, mungkin sedang berbicara, saya gitu. Jadi di usia yang dulu sudah teratasi, speech delay-nya, terus untuk matematika dasarnya naik level lagi. Sekarang untuk kehidupan sosial yang lebih luas lagi, saya harus mengajarkan kembali bagaimana cara menyapa orang supaya orang yang disapa juga nyaman ketika berkumpul dengan teman. Kadang mereka pada saat berbicara itu kayak
mau ngomong tapi mukanya terlalu dekat, wajah terlalu dekat, mungkin itu dialamin juga. Jadi sensitifnya kurang. Jadi dari situ saya mengajarkan lebih ke keterampilan sosialnya untuk lebih terampil lagi ke depannya, karena di usia 11 ini menuju 12 nanti di SMP sudah mulai peer group juga, sudah mulai aktualisasi dirinya untuk di kelompok umurnya sudah mulai semakin tinggi juga, nggak sama seperti yang waktu masih kecil. Terus mulai bersih dirinya juga lebih diperhatikan karena masuk usia remaja pasti banyak permasalahan di fisik juga gitu. Jadi itu hambatan-hambatan di usia saat ini yang sedang saya dan suami belajar untuk menghadapinya gitu Kak Endang. Oke, mungkin salah satu untuk meminimalkan mengikuti terapi tadi ya Bu ya. Betul. Dan mungkin terapi juga ada terapi bicara atau okupasi, dan mungkin yang dilakukan Bu Ayu tadi terapi perilaku ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi terapi itu nggak harus mungkin stigma orang-orang itu kan kalau terapi itu berarti si anak benar-benar berbeda banget nih sama yang lainnya. Enggak teman-teman, jadi terapi itu hanya untuk membantu anak lebih meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kita mengasah apa sih yang sudah dia miliki, apa sih yang bisa membantu dia untuk kedepannya, seperti itu. Nah, ini saya penasaran sekali nih, pola asuh apa sih yang dilakukan ibu-ibu ini untuk putra putrinya? Silakan Bu Erliza terlebih dahulu, Bu. Pola asuh ya, Bu Endang. Ada yang penasaran soalnya Bu Sasa gimana sih caranya menanganinya? Aduh, kalau kata anak-anak bunda galak. Tapi aku tuh bukan penganut satu metode pengasuhan gitu ya Bu, karena aku lebih suka aku lebih suka mengkombinasi berbagai gaya pengasuhan karena itu akan fit in sesuai dengan situasi kondisi masing-masing gitulah. Jadi aku tuh bukan orang yang akan mengatakan helikopter parenting jelek, enggak. Nah, aku nggak percaya itu gitu. Karena sometimes we need to be helicopter mom. Gitu. Tapi kapan kita jadi helikopter mom gitu ya? Kapan kita jadi ibu yang demokratis? Itu seperti menyulam. Jadi aku mengkombinasikan semuanya itu gitu loh, sesuai dengan keadaan. Makanya anak-anak itu suka bilang, mungkin yang paling terkesan buat mereka bunda galak. Iya, soalnya jaga galak, mereka nggak denger. Iya. Nah, dalam artian gini loh Bu, mungkin gini ya, anak disleksia itu kan nggak bisa sekali dikasih tahu ya, gitu loh. Tapi sebenarnya mereka menyimak. Tapi karena tidak pernah terkerjakan dengan konsisten, akhirnya ibu ngomong terus, ya kan? Which is sebenarnya saya tahu sekali rasanya diingatkan terus-menerus itu nggak enak, gitu loh. Jadi aku suka bilang sama anak-anak, kalian senang dengan bunda marah-marah atau enggak gitu loh. Karena aku tidak mau marah-marah. Marah-marah itu melelahkan. Jadi kalau kalian tidak ingin bunda merepet gitu ya, nggak pengen bunda ngomong aja, yuk ingat-ingat apa yang harus dilakukan gitu. Ingat-ingat apa yang tidak boleh dikerjakan gitu. Ingat-ingat apa yang boleh dimainin, ingat-ingat apa yang nggak boleh dimainin. Anak-anak disleksia, bukan anak disleksia, maksudnya anak-anakku ya, itu hobi banget mainin segala macam hal yang ada di depan mata mereka, Bu Okta. Apapun itu dijadikan mainan. Kadang-kadang tanpa alasan gitu. Itu tuh mengganggu aku yang rigid. Gitu, karena akhirnya aku sering kehilangan cutter, sering kehilangan gunting gitu ya, sering kehilangan pensil, pulpen, hal-hal yang kecil-kecil gitu.
yang itu ternyata mereka jadikan mainan gitu loh. Jadi aku daripada marah kan ya aku bilang sama mereka, kalian kan nggak pengen dengar Bunda marah-marah melulu kan gitu. Jadi supaya Bunda nggak marah-marah ada caranya, aku bilang gitu. Caranya gini gitu. Seperti itu dan apa ya? Jadi aku lebih sering mengajak mereka ngobrol. Anak disleksia ini bukannya mereka nggak bisa diajak ngobrol, bukan loh Bu. Bisa banget. Bahkan mereka bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Hanya saja melalui proses pembelajaran yang panjang, aku memahami gini bahwa kalau ngomong sama anak usia sekian tuh caranya gini. Ngomong sama anak usia sekian caranya gini gitu loh. Ngomong sama abang yang udah remaja gini, ngomong sama abang ketika abang sudah di usia 20-an itu begini gitu ya. Jadi caranya beda-beda gitu. Jadi ternyata kepada 3 orang anak aku harus menggunakan pola asuh yang berbeda. Capek ya, sesuai umurnya 1, sesuai generasinya. Karena yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu ternyata mereka lahir dengan rentang waktu yang cukup jauh. Sehingga kalau bahasanya adalah dunia yang mereka hadapi di usianya itu berbeda gitu. Jadi ketika abang usia 10 tahun sama ketika si Neng usia umur 10 tahun tuh beda banget dunianya gitu. Jadi makanya aku tuh selalu merasa kayak kembali ke nol. Jadi ketika abang 10 tahun umur aku harus begini, ketika si AA 10 tahun aku harus begini, ketika si Neng 10 tahun aku harus begini. Itu aku jadi belajar lagi gitu loh. Apalagi AA sama Neng laki-laki, Neng perempuan lain lagi ternyata ya. Aduh, memang hadapi anak perempuan itu istimewa sekali ternyata gitu ya. Uhuy. Ternyata jadi aku tuh jadi belajar terus gitu. Tapi yang aku pelajari tadi adalah ngobrol, komunikasi. Jadi bukan berarti anak disleksia nggak bisa diajak ngobrol, nggak. Mereka bisa, cuman asal kita tahu caranya dan nggak bosan-bosan. Karena anak-anak ini nggak bisa, kita jarang banget gitu kejadiannya sekali kita ngomong mereka ya ngerti, terlaksanakan dengan baik. Gak mungkin, bener ya Mbak Yu ya, gak mungkin, impossible gitu loh. 10 sampai 15 kali baru itu terbentuk sebuah kebiasaan kecil, belum konsisten baru kebiasaan kecil. Mungkin 20 sampai 30 kali baru terbentuk sebuah konsistensi. Jadi perjalanan panjang. Jadi sering gitu aku ketemu sama teman-teman gitu yang waduh rasanya tuh lelah banget gitu menghadapi anak-anaknya yang dikasih tahu kok nggak bisa-bisa. Aku bilang gak apa-apa, sabar, memang nggak bisa sekali dikasih tahu pasti ceng gitu, nggak mungkin, bohong banget itu, bohong banget itu 10 kali lah minimal baru terjadi sebuah perubahan. Dan nah itu tadi untuk sampai 10 kalinya itu lo Bu Okta, Bu Endang butuh jadi ibu yang sabar, kan nggak ada yang ngedidik kita harus sabar. Kita aja belajar sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut aku sih gimana pola asuhnya, aku mengedepankan komunikasi ya, karena aku yakin banget sebenarnya anak-anak ini paham, bisa mengerti apa yang kita sampaikan dan mereka bisa kok dibentuk untuk melakukan regulasi dalam banyak hal, regulasi perilaku, regulasi emosi, regulasi kebiasaan itu bisa terbentuk pada anak-anak dengan disleksia ini. Tapi perjalanannya memang nggak mudah, nggak sebentar. Mungkin kalau anakku 10 kali, anaknya Mbak Ayu 7 kali, anak Ibu Paulina mungkin 5 kali. Kan tiap anak perjalanannya beda-beda ya, gitu loh. Jadi kitanya juga harus memahami bahwa oh anakku itu pace-nya segini gitu loh, kecepatan belajarnya segini ya, kita harus nerima gitu dan kita harus menyesuaikan diri dengan kecepatan mereka belajar, memahami banyak hal gitu. Kira-kira gitu sih Bu. Oke, jadi lebih kalau Ibu Erliza lebih mengutamakan komunikasi dengan anak, mungkin bisa menjadi sahabat juga buat anak ya Bu ya. Jadi nggak selalu perannya sebagai ibu, tapi sesekali perannya sebagai sahabat seperti itu. Nah, kalau Ibu Paulina bagaimana Bu pola asuh yang dilakukan Bu Paulina untuk putra putrinya? Ya kalau ngomongin pola asuh tuh kalau menurut saya yang harus siap mental duluan mamanya gitu ya. Kalau di saya
saya gitu ya. Karena kalau kita sendiri nggak siap mental menghadapi rentetan pola asuh tuh kita yang pada akhirnya nggak bisa konsisten terhadap anak ya. Lebih banyak didahuluin emosi karena apalagi anak-anak kita yang seperti ini kan cara penanganannya tentu lebih daripada anak yang biasa gitu ya. Jadi untuk di pola asuh ini kalau saya pertama kali itu kenanya itu di Matt ini, anak-anak saya Matt ya, itu suka tanya papanya begitu, papa kemana mama? Memang saya nggak bisa menyalahkan dia di usia segitu gitu ya, karena kalau anak sekolah, anak-anak lainnya ke sekolah misalnya sama papanya, apalagi kita mengenal ada hari ayah, biasanya suruh kasih sesuatu ke papanya, kasih kartu ataupun apa, ataupun sekarang kan di sekolah anak saya masih TK ya, jadi kan pengenalan profesi orang tua, ayah, ibu, nama ayah segala macam. Sedangkan anak saya ini belum punya konsep yang jelas gitu tentang ayah karena ayahnya meninggal saat dia usia 2 tahun, jadi dia belum mengenal konsep ayah begitu. Dan itu terus ditanyakan. Mungkin ya memang bisa dikatakan Matt ini ya itu ya dalam usianya sebegitu dia nggak mengerti kenapa ayahnya nggak ada. Tapi bagi saya itu teriris-iris banget saat dia harus menanyakan seperti itu. Nah pola pengasuhan untuk mengenalkan termasuk speech delay-nya ya, saya ke beberapa psikolog, speech delay-nya ini diperparah dengan apa istilahnya mogok psikologi gitu, mogok perkembangan. Karena ada sesuatu dari dia, keinginan dia tidak terpenuhi, secara emosi dia tidak terpenuhi dan itu membuat dia semakin memperparah gitu dari speech delay-nya pada saat itu ya, pada saat saya pertama kali harus ke psikolog begitu. Jadi pendampingan Matt ini yang tanpa ayah ini juga berbeda dengan waktu pendampingan anak saya seusia Matt yang masih didampingi oleh ayahnya begitu. Nah, tapi ya puji Tuhannya Matt ini tipe anak yang apa ya sangat perhatian gitu. Nah itu yang saya juga masih nggak mengerti pola asuh bagaimana ini yang bisa membuat Matt itu kalau melihat anak lain dalam kesusahan dia langsung otomatis gitu. Kalau temennya jatuh dia langsung otomatis angkat temannya, kamu nggak apa-apa ya gitu. Kalau ada gurunya atau siapapun yang bawa tas berat dia langsung otomatis bawain tas itu begitu. Itu yang setidaknya membuat saya terhibur di tengah kelemahan Matt gitu ya. Kalau untuk Matt yang susah untuk belajar gitu, untuk menghafal huruf, biasanya saya cuma satu dulu, misalnya A begitu ya, ya itu A terus yang saya ajarin. Kalau A pindah ke B, dia sudah lupa lagi A-nya itu apa begitu. Nah itu menguatkan mental saya karena saya gergeten juga yang ngomongin A aja nggak bisa-bisa begitu ya. Dengan penerimaan diri ini yang pada akhirnya udahlah nggak apa-apa, ikutin proses, memang harus sabar seperti kata Bu Sasa, memang harus sabar. Nah itu dengan begitu dan juga memang sangat perlu konsisten gitu. Kalau dulu tuh saya masih apa bahasa Jawanya pengawuran, yus terserah kamu lah, terserah kamu, daripada saya marah udah terserah begitu ya. Tapi proses pembiaran itu tidak bisa, ternyata kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab penuh bahwa ini anak kita, memang harus kita bentuk di tengah keterbatasan dia, di tengah keistimewaan dia harus kita bentuk, dia berharga gitu ya. Jadi memang kita harus punya kesadaran diri, punya gambar diri yang baik, penerimaan diri yang baik, bahwa proses pembiaran itu tidak bisa, anak ini tidak bisa jadi dengan sendirinya gitu, tanpa bantuan kita gitu. Dan di situ saya mulai konsisten itu dalam hal kamu misalnya gitu ya, kamu nggak boleh nonton YouTube kalau kamu nggak baca dulu satu huruf ini, satu huruf aja gitu. Jadi terus tuh dibiasakan, pertama cuma satu huruf, akhirnya 2 huruf, 3 huruf. Ya akhirnya sekarang ya puji Tuhan di usianya mau 6 tahun ya, dia baru mengenal 6 huruf. Bagi saya itu sudah lumayan gitu ya. Mungkin anak lain di usia 6 tahun sudah mulai bisa membaca, imla, segala macam. Anak saya belum gitu. Dan apa ya, pola asuh berikutnya kalau menurut saya tidak memaksakan diri ya. Jadi anak saya ini kebetulan sekolah yang lumayan terbaik di Surabaya gitu. Nah itu tadi yang Bu Sasa juga bilang ya, tingkat nilai kita kalau anak saya yang pertama kognitif ya, dia mau fakultas kedokteran segala macam, di Math ini itu semua hancur gitu, nggak ada penilaian tentang kognitif lagi. Maaf ini sebentar. Nah seperti itu, jadi ya itu, jadi saya harus menerima diri kalau memang Math harus sekolah di sekolah yang sesuai dengan dia, saya harus menerima diri begitu. Itulah membuat Math lebih apa ya, punya tumbuh kembang yang sesuai gitu loh dengan kebutuhan dia, seperti itu Ibu. Oke,
Oke, jadi pola asuh yang dilakukan dari anak pertama dan anak kedua berbeda ya Bu ya. Kalau yang pertama lebih kognitifnya yang dikejar, yang kedua lebih ya udah, yang penting kemampuanmu tetap berkembang dengan baik, seperti itu ya Bu Paulina. Iya, oke. Nah, kalau pola asuh yang dilakukan oleh Bu Ayu bagaimana Bu? Iya, kalau saya yang pertama harus sedia pil ya, Kak. Pil sabar. Jadi itu dulu. Lalu yang pertama, tadi yang pertama ya. Yang kedua, membuat aturan di rumah. Membuat kebiasaan di rumah, tapi dengan hasil diskusi. Jadi peraturan yang ada di rumah adalah dari hasil diskusi bersama anak-anak. Seperti contohnya ketika anak saya mau keluar kota, mau saya titipkan ke keluarga gitu di ibu saya di Tegal. Pasti sebelumnya kita briefing dulu. Kita briefing, kita membuat aturan apa yang boleh dan tidak boleh di sana. Misalnya yang Tiangkung setiap jam 1 sampai jam 3 adalah waktunya istirahat. Kalian tidak boleh mengganggu. Berarti pada saat jam segitu, kalian harus bermain di luar, tapi tidak boleh berisik, misalnya seperti itu. Lalu mandi, sebelum asar harus sudah mandi. Di sana harus begitu azan langsung sholat. Tatat, semua harus tercatat rapi, terus kita print. Jadi nggak sekedar saya ngomong aja, karena kalau ngomong aja, nguap sudahan sampai sana. Begitu, selang 5 detik juga sudah nguap paling. Jadi saya print aturan itu, hasil diskusi, setuju apa nggak seperti ini? Oke, main HP-nya berarti jam segini sampai jam segini. Setuju nggak? Iya, setuju Bunda. Oke. Ketika sudah oke, sudah setuju, itu diskusi juga berdasar saya dengan suami, komunikasi dengan anak, kemudian dikomunikasikan lagi dengan keluarga yang saya titipkan. Kepada yang Tiangkungnya, kepada tantenya yang mengasuh di sana juga saya titipkan. Ini ada aturan-aturannya, terus nanti minta tolong diingatkan, karena yang namanya anak-anak tetap aja anak-anak. Mau kita briefing sampai berbusa, pasti kalau belum diingatkan, maksudnya masih di usia anak-anak tidak diingatkan juga masih sulit, gitu, masih belum jadi kebiasaan, karena itu aturan yang bukan permanen ya. Terus kalau yang di rumah memang kita juga membuat aturan di rumah, seperti misalnya kalau pagi tidak menyalakan lampu di kamar mandi. Hal seperti itu juga harus kita briefing juga sama mereka, karena kalau enggak juga ya ambiar naruh anduk di mana, hal seperti itu juga kita jadikan aturan di rumah, membuat kesepakatan, menjadikan kesepakatan itu yang baik adalah sebuah kebiasaan bagi anak-anak dengan cara satu lagi konsisten. Jadi konsisten ini juga penting sekali dalam pola pengasuhan. Jangan sampai hari ini A, besok B, nanti anaknya bingung. Lalu tegas. Jadi tegas di sini bisa dibilang agak tega ya. Jadi misal saya sudah sepakat, biasanya sebelum kita ke mall sama anak-anak, sudah sepakat mau kemana, mau beli apa, mainan apa yang akan dibeli, sampai sedetail itu biasanya kita sudah diskusi dulu. Mau beli mainan pemadam kebakaran, oh oke, berarti kita harus ke toko mainan yang ini, di sini ada. Oke, setuju. Ketika ke sana ada mainan yang lain, ya saya bilang, kita sudah sepakat mau belinya apa. Jangan sampai nanti sampai rumah, ternyata belinya mobil-mobilan yang lain, sampai rumah masih ngerengek lagi. Jadi, hal seperti itu juga biasanya kita briefing. Terus kalau misalnya lagi ke mall, kita ke mall hanya mau beli sepatu, tidak beli mainan. Anaknya tantrum, saya bilang, masih mau nangis di sini? Silakan, sampai selesai. Kalau malu, mau digendong ke mobil, boleh. Kalau malu-maluin, Bunda tinggal aja, Bunda ngumpet di situ ya, nggak apa-apa, ditungguin pas satpam, boleh, saya gitu. Pernah itu sampai nangis, terus, tapi gini minta digendong. Oke, ya udah kita gendong, masukin mobil. Silakan dilanjutkan di mobil, nggak apa-apa, kecewanya boleh, saya gitu. Karena memang kita sudah janji hari ini tidak beli mainan. Kita sudah ada jadwal beli mainan, dan kadang kita juga, saya dan suami menyediakan budget khusus. Oke, silakan sekian ribu gitu, boleh untuk membeli mainan, terus sisanya terserah mau didepositkan untuk bulan depan juga boleh. Oke, ya udah, mereka sekarang alhamdulillah sudah tahu ya, misalnya ulang tahun mau di luar atau mau beli mainan atau beli token game biasa. Mereka sudah bisa memilih. Beli mainan, oke, budget sekian berarti ke toko ini, setuju. Ya sudah, mereka akan membelanjakan sesuai dengan
nominal yang sudah kita sepakati di rumah. Lalu kolaborasi dengan pasangan itu sudah pasti, kalau nggak sepakat itu sangat sulit, nanti satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri, itu akan merepotkan juga dan menyulitkan anak, karena bingung mau ikut yang mana. Lalu di rumah kan bukan hanya saya dan suami, tapi ada mertua di rumah depan gitu. Dan kita harus satu kata juga dengan orang tua ya, yang pastinya sering kita titipi gitu. Nanti jangan sampai sama mamanya nggak boleh makan coklat, sama ayahnya boleh makan coklat di sore hari menjelang tidur. Jadi saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu mertua, kalau sudah lewat maghrib tidak ada makanan dan minuman manis untuk anak-anak. Jadi ayahnya juga sudah tahu, oh berarti nggak akan memberikan makanan dan minuman manis di jam setelah maghrib, supaya menjelang tidur nggak ada sugar rush gitu. Nanti mereka bisa aktif kembali. Ya, seperti itu tadi Kak, Pil sabar, membuat aturan di rumah, menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik bagi anak-anak, lalu komunikasi, konsisten, tegas, kolaborasi dengan pasangan, dan satu kata dengan semua seisi rumah. Nah, itu sudah menyangkut semuanya ya Bu Ayu ya. Kalau ngomongin tegas tuh sering banget anak-anak yang di sini mengatakan Kak Eneng nih ini galak banget jadi terapis, sampai orang tua juga bilang wah Kak Eneng ini galak nih kayak Bu Okta nih, sama-sama galak ya. Padahal niat kita tegas gitu ya Bu Okta ya. Kita sering dapat label galak karena tegas dengan beberapa anak. Udah biasa kayaknya di label galak itu sama anak-anak. Iya, sampai guru Kayaknya kalau sekolah nggak di pun. label galak nggak sah ya. Iya, Betul. Galaknya sampai tapi guru sekolah juga ya Bu. Oke. Saya Sampai sangat guru sekolah juga melabeli Bu Okta dan Kak Endang ini sebagai orang yang galak sama anak. Oke, sedikit Kak Endang, saya sangat luar biasa nih. Saya suka sekali dengan penjelasannya Bu Paulina, Bu Erliza, Bu Dian, bahwa sebenarnya saya ngambil kesimpulan tidak ada yang salah dengan namanya pola asuh ya. Orang tua harus pahami pola asuh, tidak ada yang salah jika misalkan ada orang yang mengatakan tuh pola asuhmu salah seperti yang disampaikan mungkin orang-orang di sekitar Bu Paulina, karena mereka tidak paham bagaimana menghadapi anak-anak gitu ya. Jangankan anak dengan penyandang disleksia, anak normal sekalipun dengan label normal, mereka juga punya fase-fase di mana pasti menghadapi lingkungan itu yang wow gitu ya. Karena itulah fase perkembangan, dan dikatakan Bu Sasa juga, Bu Erliza, bahwa mengikuti zaman. Yang mana Bu Erliza itu lebih duluan menghadapi putranya yang sekarang sudah 20 tahun, saya yang putranya masih kecil gitu kan. Ya otomatis itu penuh dengan semacam saya tuh bermain roller coaster gitu ya, gitu ya. Nah, jadi di sini saya setuju sekali ibu-ibu, kenapa ada orang yang bertanya seperti ini, ibu-ibu sekalian, karena ada juga mahasiswa yang berpikir bahwa disleksia itu yang menurut saya dengan permasalahan yang kasusnya berat. Ya kalau dikatakan berat pasti ada disleksia ringan, sedang, berat, namun tidak yang seperti dibayangkan mereka gitu. Karena kemarin juga sempat ada mahasiswa dari Fakultas Psikologi gitu, pengen sekali melihat kasus disleksia seperti apa sih gitu. Ternyata oh begini toh, oh harus tegas toh. Betul, aturan itu harus kita berikan, ketegasan juga harus, ketegasan bukan berarti galak ya. Kalau galak itu dengan pelototan, cubitan, raungan gitu kan. Tapi memahami kondisi anak ini yang orang tua. Ini yang harus kita garis bawahi, dan orang tua kalau menonton video kita nanti, bahwa memahami kondisi anak itu penting banget, bukan hanya anak-anak dengan istimewa atau anak-anak dengan penyandang disleksia, anak normal pun harus kita perhatikan. Komunikasi dengan pasangan, orang sekitar, dan Bu Paulina ini memang sangat membutuhkan sekali lingkungan yang mendukung kan Bu ya di sekitar. Ya, artinya meskipun suami memang sudah tenang di sana bersama Tuhan, tapi lingkungan yang nanti Bu Paulina rangkul bersama-sama, kolaborasi rumah itu penting sekali, luar biasa. Dengan seperti ini, semoga saja mengedukasi para orang tua dan juga mahasiswa psikologi yang mungkin penasaran gimana sih
ini kok kayaknya keren banget dengan membaca buku Tutur Rasa ini, kok sampai bisa anak-anak disleksia kok bisa berhasil sampai ke perkuliahan, dengan bakat minat mereka kok bisa sampai menggapai. Nah, ternyata dengan hasil diskusi kita, inilah para orang tua yang ternyata bisa memberikan rahasia kepada kita bahwa satu, pil sabar gitu kan. Pil sabar gitu. Itu dari saya, Kendang. Iya, mungkin terakhir yang membuat saya penasaran nih kepada Ibu Erliza dan Ibu Paulina dan juga Ibu Ayu, hal apa sih Bu yang membuat kuat untuk menghadapi atau untuk untuk mengasuh anak dengan penyandang disleksia? Silakan Bu Erliza. Hal apa yang membuat kita kuat? Iya, betul Bu. Saya penasaran sekali nih. Pertanyaan. Iya, hal apa yang bikin kita kuat? Mungkin apa ya? Mungkin saking berjalannya waktu saya sampai tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin ya, hal yang anak-anak ini saya juga disleksia gitu Pak. Waktu saya tumbuh berkembang hingga survive seperti sekarang ini kan dunianya beda dengan anak-anak ya gitu. Mana tahu pula dulu saya anak yang disleksia, tapi kalau dirunut ke belakang gitu ya, masa SD saya, SMP, remaja itu, oh iya kayaknya saya emang disleksia deh. Saya dulu waktu kecil peser rubit amat hidup aku gitu ya. Saya yang bikin saya bertahan mungkin cuma pengen mereka punya guidance yang tepat menghadapi tantangan yang akan mereka jalani gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Amin. Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita kemampuan di segala aspek untuk mendampingi anak ini gitu. Karena jadi anak disleksia angkatan 80-an seperti saya gitu ya, 80-90 seperti saya gitu, itu nggak sama dengan anak disleksia angkatan 2010-2020 gitu ya. Dunia berbeda, tantangan berbeda, tekanan berbeda, tuntutan sosial juga berbeda. Gitu loh, ada tuntutan dirinya terhadap tuntutan terhadap dirinya sendiri pun berbeda gitu ya, karena influencing yang banyak hal yang sudah menginfluence pikiran mereka tuh jauh lebih banyak, lebih kompleks daripada zaman kita dulu gitu. Jadi saya rasa saya dan anak-anak ini sama-sama individu yang belajar sepanjang hayat. Saya belajar sepanjang umur saya, insya Allah. Untuk bisa jadi ibu yang saya nggak akan jamin saya jadi ibu yang terbaik buat mereka, enggak. Tapi saya akan mencoba belajar jadi ibu yang baik buat mereka, gitu ya. Karena sampai tiba umur saya nanti, saya satu-satunya ibu mereka mungkin ya, gitu ya. Jadi mungkin saya akan jadi panduan mereka. Nah, untuk jadi panduan mereka, saya harus banyak belajar, harus terus belajar. Jadi ternyata jadi ibu, jadi orang tua itu adalah jadi individu pembelajar seumur hidup. Ya, kirain lulus kuliah selesai, enggak ternyata ya. Hidup itu panjang. Nah, dan ternyata ini juga membuat anak-anak memahami bahwa ibu saya bukan dewa. Ibu saya terus belajar menghadapi saya loh gitu ya. Ibu saya terus belajar memahami saya loh gitu loh. Ibu saya terus belajar untuk keep up dengan game-game yang saya mainkan loh gitu loh. Dan dengan mengenali itu, anak-anak jadi menghargai bahwa ibu belajar maka dia pun belajar. Itu mungkin yang bikin saya punya motivasi, punya doa, mudah-mudahan Tuhan perkenankan gitu ya. Kita bisa mendampingi anak-anak selama mungkin, sebertahan mungkin, sekuat mungkin, semampu mungkin, supaya kita jadi teman bersama dalam proses kehidupan ini. Saya grow up jadi ibu, mereka grow up jadi anak, kelak mereka grow up jadi ibu, saya grow up jadi neneknya, anak-anak, cucunya gitu ya. Ya itu aja mungkin harapan-harapannya gitu loh. Dan mudah-mudahan
apa yang dilakukan di muka bumi ini jadi amalan buat saya, jadi amalan buat anak-anak, jadi pembelajaran buat mereka, dan jadi bekal buat kita di akhirat kelak gitu. Gitu. Siapa Iya. tahu Allah perkenankan ya kita bareng-bareng lagi nanti di sana gitu ya. Iya, jadi saling belajar ya Bu ya, dan belajar itu nggak berhenti di kuliah aja, masih terus berjalan. Menjadi ibu juga belajar, menjadi nenek mungkin nanti juga belajar lagi, dan itu terus belajar. Aduh, capek juga ini Bu Okta, belajar terus, baru juga selesai kemarin. Belajar tentang hidup itu Kak Endang beda lagi. Oh, beda ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Erliza. Kalau untuk Bu Paulina, hal apa sih Bu yang membuat Ibu kuat untuk menjalani kehidupan ini atau untuk mengasuh anak dengan penyandang disleksia? Monggo Ibu. Hal yang membuat kuat itu, tadi saya pikir-pikir apa yang buat kuat ya. Ya jawabannya ya cuma iman percaya pada Tuhan gitu ya. Jadi saya meyakini anak saya ini adalah anak yang terbaik gitu ya. Memang yang Tuhan titipkan ke saya, yang Tuhan percaya saya juga bisa mengasuh dia dengan baik, yang dia punya visi misi yang ada, yang memang harus dijalankan di dunia ini. Jadi saya tahu ini yang terbaik gitu. Ini yang terbaik, ini yang bisa, dan terbuktikan kalau dengan anak saya disleksia ini saya bisa ketemu ibu-ibu gitu ya, saya bisa ada di komunitas ini, dan bahkan saya bisa sharing seperti ini gitu ya. Itu kan juga semua karena kehadiran anak ini gitu. Jadi yang membuat saya kuat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya penerimaan diri kita, hanya kesabaran diri kita, hanya percaya bahwa ini yang terbaik, dia yang terbaik gitu. Dia pasti bisa berkembang sesuai dengan apa yang minat bakatnya tadi begitu. Dan saya juga yang membuat saya kuat, apa saya banyak belajar gitu ya, banyak belajar buku-buku gitu, bagaimana orang-orang di luar sana, orang-orang penting gitu ya, orang-orang hebat juga disleksia gitu ya. Juga dilihat ternyata bisa kok sampai level begitunya gitu ya, nggak usah kan mereka, saya aja gitu ya, yang dulu zaman saya itu nggak mengenal apa tuh disleksia juga saya baru kenal baru zaman anak saya ini gitu ya. Setelah itu saya baru sadar, iya ya saya disleksia, dan sampai sekarang saya bisa hidup survive walaupun tanpa suami, saya punya pekerjaan, bisa menghidupi 2 anak begitu. Itu bagi saya nggak apa-apa kok. Nah, jadi menghibur diri saya sendiri begitu ya, bahwa nggak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa kalau harus berbeda dengan orang lain, nggak apa-apa gitu ya, berkembanglah sesuai dengan dirimu gitu. Dan juga berhenti membanding-bandingkan. Mau nggak mau kita sebagai ibu itu kadang nggak sadar itu, kok anak ini bisa, nggak mau sih, nggak mau membandingkan, tapi tiba-tiba tuh bisa tercuat begitu gara-gara omongan orang juga. Iya ya, kenapa anakku beda? Berhenti untuk itu. Jadi stop, menerima diri anak sendiri, menerima diri kita. Itu sih yang membuat saya lebih, sekarang sih kalau bahasa Jawa udah woles sajalah, udah pokoknya aku fokus dengan anakku, pokoknya aku fokus dengan hidupku, aku percaya bahwa anak ini yang terbaik, percaya pada Tuhan seutuhnya, udah selesai begitu. Selanjutnya urusan kita, bagian Tuhan, bagian Tuhan gitu ya. Jangan kita ambil bagian Tuhan, kita sendiri nggak kuat begitu. Udah, saya begitu aja sih kalau sekarang hidup dalam penyerahan diri begitu. Asal kita juga terus berusaha. Itu Bu. Oke, semoga Tuhan juga selalu memberikan kita kekuatan ya Bu ya, untuk menjalani kehidupan ini. Nah, untuk Bu Ayu sendiri nih Bu, hal apa sih Bu yang membuat Bu Ayu kuat? Iya, ini agak rajut nih, saya dari tadi memahami membuat saya kuat terus bertahan atau membuat saya kuat menjalani yang dari kemarin-kemarin tuh kok saya bisa kuat gitu. Ada 2 ya. Kalau yang pertama yang membuat saya kuat, saya ingin mereka bisa menjadi anak yang siap menghadapi dunia. Karena seperti tadi yang dari Bu Sasa sampaikan, saya nggak tahu sampai kapan bisa bersamai, bisa mendampingi mereka. Jadi saya ingin mereka bisa menjalankan hidup mereka dengan baik, bisa bermanfaat bagi sesama, menjadi anak soleh, menjadi anak yang kuat, bisa siap menghadapi dunia. Itu yang membuat saya terus termotivasi untuk terus mendampingi mereka dengan apa yang dengan kemampuan saya, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, untuk mempersiapkan mereka nanti menjadi suatu saat nanti, karena ini laki-laki semua, menjadi kepala keluarga itu seperti apa yang siap, seperti itu. Lalu yang kedua, membuat saya kuat gitu. Pada saat
terapi ya pada saat waktu itu. Ini dua hal yang berbeda, tapi sama-sama apa sih yang membuat saya kuat gitu menjalani waktu itu. Waktu itu saya harus berjauhan dengan suami, saya di Bandung untuk menemani anak saya terapi, suami di Semarang. Yang membuat saya kuat di sana bertahan adalah komunitas teman-teman. Jadi kita sesama orang tua dari penyandang disleksia, kita sama-sama penunggu gitu, menunggu anak-anak kita yang sedang terapi gitu. Di situ kita juga saling cerita karena sama-sama jauh juga dari pasangan, beberapa teman juga LDR juga, dan mereka harus di luar kota sendirian gitu. Itu kita kadang nangis bareng gitu. Kita kadang nangis bareng, kok bisa gini ya? Ayo kita main ke sana, kita masak bareng yuk, kita ini gitu. Terus ayo kita kemana bareng-bareng, terus ayo anaknya kita ketemuin aja biar mereka main sama-sama, kita ke Tahura yuk gitu, supaya mereka juga ada hiburan lain selain terapi. Kasihan kayaknya terapi terus ya dari pagi sampai sore karena kita seperti itu. Nah, yang bisa membuat kuat pada saat terapi itu karena tidak mudah juga di sana dengan kos yang tinggi juga, terus berjauhan juga dengan keluarga, itu pasti sesekali menggoncang kita. Kadang kalau anaknya lagi tantrum, aduh tapi itu nggak ada yang nemenin di sini, nggak ada suami, nggak ada keluarga lain di sini, kita tuh sendirian. Itu teman-teman yang menguatkan pada saat berjauhan dengan keluarga pada saat menemani anak terapi. Jadi ada dua tadi Kak Endang, seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Satu pertanyaan terakhir nih Bu, dari tadi terakhir mulu ya. Oke, mungkin pesan dan saran apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak berhambatan? Monggo Bu Erliza. Pesan untuk teman-teman yang melihat video ini, apapun keadaan anak-anaknya ya, itu nggak melulu disleksia gitu ya. Yang pertama adalah mampu menerima kenyataan bahwa beginilah anak-anak yang Allah titipkan buat kita. Menerima dengan penuh syukur, penuh nikmat, keberadaan mereka gitu ya. Kemudian mendekatkan diri sama Tuhan bahwa nggak mungkin Tuhan ngasih skenario kehidupan kalau memang bukan kita yang jadi aktornya gitu. Jadi pasti Tuhan itu udah kasih cerita sesuai dengan kapasitas kita. Bilapun sepanjang perjalanan kita merasa berat, nggak apa-apa, karena berat itu yang akan bikin kita naik level. Kayak main game gitu kan ya, kalau udah ada kesulitan apa kita naik level. Insya Allah semua kesulitan itu akan bikin kita jadi lebih kuat. Insya Allah semua kesulitan itu akan membuat kita belajar lebih banyak. Otomatis kalau belajar lebih banyak, ilmu pengetahuan kita juga akan lebih bertambah. Kalau ilmu pengetahuan kita bertambah, maka cara kita menghadapi hidup juga akan menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih penuh rasa syukur, lebih tawadu gitu ya. Dan menikmati segala susah senang gitu. Kemudian untuk orang tua di sana, percayalah kalau kalian sama kayak aku, nggak sendirian gitu. Banyak banget, kalau di penulis buku Tutur Rasa ada 40, sesungguhnya ada 40 kali 1000 kali orang tua disleksia di luar sana gitu loh. Bilapun teman-teman adalah orang tua dengan anak autisme, percayalah banyak banget di luar sana juga orang tua dengan anak-anak yang sama seperti anak kita. Perjuangannya sama beratnya walaupun warnanya berbeda. Tuhan itu sudah menyediakan muka bumi ini untuk berkumpul. Silahkan cari teman-teman sefrekuensi, teman-teman yang positif, teman-teman yang suportif, teman-teman yang bisa membangun rasa kuat, teman-teman yang bisa membangun potensi diri, mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita merasa berada di titik terendah, ingat bahwa kita nggak sendirian dan kita punya dunia yang sebenarnya mendukung kita.
Jadi silahkan memperkuat diri ya dengan cara pertama tadi dekat dengan Tuhan, banyak belajar, banyak bersyukur, berkumpul dengan orang-orang baik, sehingga teman-teman saya yakin banget bisa menjalani hidup ini yang penuh tantangan ini dengan hati yang lebih ringan ya. Karena kalau hati kita ringan tuh biasanya semua terlihat jadi lebih lebih terang gitu ya, sehingga pertolongan-pertolongan yang sesuai dengan kebutuhan kita itu bisa 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 kita ketahui kemana gitu kita mendapatkannya. Itu sih paling dari aku, apalagi ya mungkin Mbak Ayu sama Mbak Paulina mungkin bisa melengkapi. Iya, oke. Terima kasih Bu Erliza. Mungkin kalau pesan dan saran dari Bu Paulina untuk ibu-ibu di luar sana apa Bu? Ya, sama sih dengan Ibu Sasa, yang terpenting adalah menerima kenyataan gitu ya. Jadi menerima kenyataan itu memang gak gampang gitu ya, karena ini kan yang melingkupin dari hidup kita, diri kita, stigma orang, jadi nggak mudah menerima kenyataan. Tapi itulah hal awal yang dapat kita lakukan adalah menerima kenyataan, lalu menguatkan diri kita sendiri, bukan cuma sekedar menerima, tapi kita harus kuat gitu ya, dengan banyak belajar segala macam. Seperti yang kita tahu kalau di pesawat itu kalau oksigen itu instruksinya adalah kita harus menolong diri kita sendiri baru anak kita gitu ya. Bagaimana kita bisa menolong anak kita kalau kita sendiri ini nggak dalam kondisi yang kuat gitu. Menguatkan diri kita sendiri memang proses yang sangat panjang, tapi paling nggak kita sudah berada di depan anak kita gitu ya. Jadi kalau nggak kita sendiri terseok-seok, kalau nanti dengar toxic people ngomongin ke kita, ngomongin hal negatif, kita sudah hancur lagi, lebur lagi gitu ya. Jadi kita nggak melangkah-melangkah lebih maju. Dan memang yang terutama adalah itu tadi, kembali ke iman percaya kita pada Tuhan ya, bahwa betul kata Bu Sasa, banyakin bersyukur gitu, banyakin bersyukur sekalipun hal-hal yang tidak mudah untuk disyukurin, terus ucapkanlah kata syukur, ucapkanlah kata syukur, itu akan meringankan kita, itu meringankan beban kita gitu ya. Memang kita harus banyak-banyak bersyukur sekalipun anak-anak kita ini dianggap kurang daripada yang lain begitu ya, tapi kita percaya bahwa anak-anak ini masterpiece-nya Tuhan. Anak-anak ini adalah anak yang sangat berharga, yang punya talenta sendiri, yang punya bakat sendiri, yang punya masa depan sendiri, yang mungkin juga berbeda cara menyampaikan cara kesananya dengan anak lain. Nggak masalah untuk menjadi berbeda begitu. Dan juga memang berbanyak komunitas gitu ya. Komunitas ini sangat teramat penting. Saya juga ya dalam kehidupan saya yang janda, saya juga punya komunitas janda. Menghadapi anak saya disleksia, saya punya komunitas disleksia gitu ya. Ternyata komunitas ini sangat-sangat penting gitu ya. Kata Bu Ayu juga begitu ya, di komunitas ini saya juga bisa terbangunkan gitu ya, bisa mendapat banyak pengetahuan, bisa dikuatkan, itu semua dari komunitas. Jadi memang kita harus pintar-pintar juga pilih teman gitu ya. Dengan sesama kita yang sefrekuensi, kita akan lebih bisa bertahan. Seperti itu. Dan juga yang terpenting lagi adalah nggak sendiri, karena kita merasa hidup ini kok berat banget, karena kan cuma aku yang merasakan begini. Tidak berhenti mengasihani diri sendiri, itu juga poin terpenting ya. Kalau kita berhenti mengasihani diri sendiri, kita berani untuk maju. Ketika kita terus fokus dengan masalah kita nggak akan punya harapan untuk di depan itu, karena kita sudah tertutup dengan masalah kita yang seakan-akan udah berat banget. Begitu Kak Endang. Ya, oke, terima kasih Bu Paulina. Memang komunitas itu membuat kita nggak sendiri. Saya juga kalau lagi sama teman-teman juga nggak merasa paling terbebani dengan tugas-tugas kuliah kok Bu. Jadi memang kumpulan-kumpulan itu membuat motivasi kita jadi bangkit. Ayolah, yang sengsara nggak aku aja kok, yang lainnya juga sengsara. Mungkin bagian-bagiannya yang berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang mungkin sedang, seperti itu. Nah, kalau dari Bu Ayu, Bu, bagaimana sih Bu pesan dan saran apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di luar sana yang memiliki anak berhambatan? Oke, iya. Jadi memang baik seperti kutipan di tulisan saya ya, baik anak disleksia maupun tidak disleksia, semuanya memiliki tantangannya masing-masing. Tidak ada yang lebih mudah, tidak juga merasa paling sulit, karena semuanya punya tantangannya sendiri-sendiri. Dan dunia itu tidak akan runtuh hanya karena disleksia atau hambatan yang lain sebenarnya.
Jadi mari kita hadapi dan terus mencari ilmu bagaimana cara untuk membersamai dan mendampingi anak-anak kita. Karena dengan intervensi yang tepat, anak disleksia juga kelak akan bersinar seperti bintang dengan potensinya yang luar biasa. Itu dari saya, Kak Endang. Oke, terima kasih Bu Ayu. Dan mungkin terakhir nih Bu Okta, ada close statement Bu untuk ibu-ibu di luar sana, untuk teman-teman mahasiswa. Wah, sebenarnya saya speechless. Kenapa saya katakan saya speechless? Karena sebenarnya pengalaman dari ketiga narasumber ini sebenarnya tidak hanya untuk para ibu-ibu luar sana yang memiliki anak dengan penyandang disleksia, tapi untuk ibu-ibu dengan kondisi anak-anak yang normal pun ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, Kak Endang. Yang disampaikan pada ketiga narasumber ini bahwa ibu itu tidak mudah, ya kan? Ibu itu harus terus belajar, ibu itu harus memiliki banyak sekali pil sabar. Nanti kalau misalkan sabarnya lagi nggak oke nih, minum dulu pil sabarnya dengan cara masing-masing, begitu. Minum dulu pil sabarnya dengan cara masing-masing, karena setiap individu, setiap perempuan hebat, ibu-ibu hebat itu memiliki cara masing-masing untuk meningkatkan kesabarannya menghadapi anak-anak. Karena menjadi peran ibu tuh harus bagaimana memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan suami, memperhatikan orang tuanya, memperhatikan lingkungan sekitar, itu nggak mudah perannya. Namun saya yakin dengan memahami, seperti dikatakan Bu Paulina, Bu Erliza, dan juga Bu Ayu, bahwa memahami sebagai peran ibu, maka kita akan bisa menjalankan itu pastinya dengan versi terbaik kita. Bukan versi terbaik orang lain, tapi terbaik versi kita. Itu Kak Endang, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Okta. Dan terakhir, karena waktunya sudah terlalu lama nih, mungkin Bu, kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa atau ibu-ibu di luar sana yang ingin membeli buku Tutur Rasa itu harus bagaimana Bu? Nah, gimana Pesannya kemana Bu? Ada yang tanya soalnya Bu, kalau misalkan mau diberi ada yang mau pesan lagi gimana? Saya bilang nanti saya tanya dulu ya narasumbernya. Saya baru baca buku 1 Bu. Belum yang kedua ya Kak Endang ya? Iya belum. Gimana Monggo Bu? Bu Erliza, jelaskan Bu. Iya, terima kasih antusiasme teman-teman untuk buku Tutur Rasa 1 dan 2 ternyata luar biasa, di luar dugaan kita. Iya, dan sampai hari ini sudah terjual sekitar 440 eksemplar untuk kedua buku ini. Mudah-mudahan sih bukunya bermanfaat gitu ya, bermanfaat buat yang baca, juga buat orang-orang di sekitar teman-teman yang membaca gitu loh. Kalau memang masih ingin memiliki buku ini, monggo bisa hubungi saya, bisa hubungi Bu Paulina, bisa hubungi Mbak Ayu. Nanti gimana nomornya, apa di-share di itu aja kali ya, di deskripsi YouTube ya? Oh iya, nanti saya izin untuk meng-sharekan nomornya ya Bu ya. Boleh, boleh. Iya, nanti bisa. Terima kasih. Ya, nanti insya Allah kami akan bantu ya. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama, kita yang terima kasih loh, saya, Mbak Ayu, Bu Paulina, sama 37 teman-teman penulis lainnya mengucapkan terima kasih sekali atas sambutan yang luar biasa untuk buku ini. Sekali lagi berharap buku ini semoga bermanfaat. Amin. Ya, oke. Jadi seperti itu teman-teman, yang ingin membeli buku nih, buku Tutur Rasa 1 dan 2 nanti bakal kita tulis nomornya Bu Erliza, Bu Paulina, dan Bu Ayu di deskripsi di bawah ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya, atas pengalamannya, atas edukasinya yang sudah mau berbagi dengan kami di Ngobrol Bareng Rumah Mentari di episode ke-22. Saya ucapkan juga selamat Hari Ibu. Terima kasih telah menjadi ibu dan panutan yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan Ibu, dan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di seluruh dunia. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.